Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas masalah yang baru, yaitu pronouns. Apa pronouns itu? Anda bisa lihat pengertiannya di bawah ini. Nah, ini adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda atau nouns. Untuk menggantikan sesuai dengan penggunaannya, pronoun dapat menggantikan kata benda seperti manusia, hewan, benda-benda mati, tempat, dan lain sebagainya. Benda-benda mati, tempat, dan lain sebagainya. Sebelumnya pronoun dibagi menjadi 8. Yang pertama, personal pronouns. Nanti akan kita terangkan satu persatu. 2. Possessive pronouns. The third, yang ketiga, reflexive pronoun. Yang keempat, demonstrative pronoun. Yang kelima, reciprocal pronouns. Yang keenam, interrogative pronouns. Yang ketujuh, relative pronoun. Dan the last, yang terakhir, indefinite pronouns. Tapi sayangnya di sini kita hanya akan bahas personal pronoun dan possessive pronoun yang sesuai dengan pelajaran yang ada di kelas 10. Akan bahas 2 ini dulu. Untuk yang lainnya nanti kita bahas di kelas berikutnya. Sekarang personal pronoun sebagai subjek. Namanya subjek yaitu ada di depan. Subjek predikat kan ada di depan. The example contohnya, I like eating. Saya suka makan. Wah, semua suka makan ini ya. I like eating. Everyone, every some, anyone, and some. Itu semua suka eating. I like eating. Penekanannya adalah I yang dicetak tebal dan dicetak miring. I like eating. I sebagai subjek. Personal pronoun pengganti orang, yaitu apa? Saya. 2. We went to the theater. Kita pergi ke gedung bioskop. When dari kata go. Betulnya sudah past tense. Ini tidak membahas mengenai tenses, tetapi kata ganti sebagai subjek. Yang ketiga, you are the students. You are the students. Kamu adalah para siswa. Kenapa para siswa? Karena ininya bentuknya lebih dari satu. You are the student. You pengganti subjek sebagai personal pronoun, kata ganti sebagai subjek. Saya ulang lagi, sebagai subjek. Kemudian, you are so beautiful. Kamu begitu cantik. Bagi yang muda-muda ya, you are so beautiful. Kamu begitu cantik. He is handsome. Seperti gurunya. He is handsome. Dia tampan. He is handsome. He. Ada catatannya. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Ada catatannya.
yang dicetak miring dan tebal adalah sebagai personal pronoun. Yang dicetak miring dan tebal sebagai personal pronoun. Sudah saya terangkan dari awal tadi ya. I, we, you, and he. Oke, the next. Niki pripun? Isine sing gene Pak atau pasang ngambekan server. Personal pronoun sebagai objek. Kabel. Lah semua mbok mesti yang server. Iku materi tak kirim ke server. Tak buat. Yaitu sebagai contoh. Nek ora ono internet ya iso. Sakit mana? Penting ning ora wis di share. Personal pronoun sebagai objek. Contohnya, he loves me. He loves me. Yaitu dia menyintai saya. Alhamdulillah. Ini bagi yang perempuan karena he loves me, me sebagai pengganti I. Kalau di sebagai subjek, pengganti I sebagai subjek. Berhubung ini sebagai objek, tetap di belakang yaitu me. He loves me. Next, kemudian Mr. Adi picks us up in time. Pak Adi menjemputku tepat waktu. Pick us. Kalau sebagai subjek namanya jadi apa? We, kita atau kami. Ya, kita atau kami. Ketiga, he gives you a flower. He gives you a flower. He gives you a flower. You sebagai pengganti objek ya. Kata ganti sebagai objek. He gives you. Pokoknya yang dicetak tebal dan dicetak miring. Everyone likes him. Apa? Setiap orang menyukainya. Setiap orang menyukainya. Menyukainya laki-laki. Suka ya. Orangnya ramah, dermawan, nyoh lomo. Itu setiap orang pasti suka. Lima, they left her alone. Nah, ini yang menyesakkan dada ini ya. They left her alone. Mereka meninggalkannya sendirian. Mereka meninggalkannya perempuan sendirian. Her pengganti she. Kalau him sebagai subjek menjadi he. Kalau her menjadi she. I bring it. It personal pronoun sebagai objek. It ini adalah barang mati. I bring it. Tas, bolpen, buku dan sebagainya. I bring it. She makes them happy. Dia perempuan makes them, membuat mereka bahagia. Membuat mereka bahagia. Kita lanjutkan. Yang bentuk kedua, possessive pronoun, kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan. Yaitu yang pertama, pengertiannya bisa Anda baca sendiri ya. Possessive pronoun tidak hanya digunakan untuk menggantikan possessive, juga dapat untuk menggantikan possessive adjective, kata ganti kepunyaan. Tadi kan personal pronoun kata ganti orang. Kalau ini kata ganti kepunyaan. Kamu punya apa, saya punya apa. Sebelum masuk ke materi kita dapat menambahkan of. Nah, sebelum masuk kepada possessive pronouns. Contoh yang pertama, the students are in school. The students are in school.
para siswa di sekolah ini. The student of the school, siswa sekolah. The car of the police, mobil polisi, mobil-mobil yang dipunya oleh polisi. Kalau the car ini adalah satu, the students adalah banyak. Tidak mungkin sekolah siswanya hanya satu. Kalau mobil polisi, kalau hanya dipilih oleh satu orang ya the car of the police. Anda bisa artikan analisis sendiri ini. Oke, kemudian contoh kalimatnya. Yang pertama yaitu apa? Singular atau tunggal. Single atau single. Contoh, this is my book. Nah, kalau tadi sebagai subjek I, sekarang kepunyaan mengganti my book ya. Tadi sebagai objek menjadi me, sekarang posesif objektif menjadi my. This is my book. Ini adalah buku saya. Dan this is her pen. Ini adalah pulpennya. Pulpennya perempuan. Pengganti dari she dan her tetap ya. Yang tiga, that is your chair. Itu adalah kursimu. That is your chair. Kenapa kok pakai singular? Penggunanya adalah is ini. Bendanya hanya satu. Single, ijen. Single yo, nah itu ya. Ijen, sendirian. It is our house. Ini adalah rumah kami. Kami sekeluarga, suami, istri, anak. Tapi rumahnya hanya satu. It is, ini our house. It is our house. Ini adalah rumah kami. Yang selanjutnya, it is their car. It is their car. Ini adalah mobil mereka. Mobil jika dipunya satu keluarga, mobilnya satu. Ayah, ibu, atau suami, istri, dan anak. Mungkin tambah orang tua, nenek, kakek itu ya. Kata ganti kepunyaan yang singular. Ini possessive pronoun ya. Ini tambah, ini possessive pronoun ya. This pen is mine. Itu adalah pulpen saya. Nah, pulpen itu adalah milik saya. Yang tadinya this is my pen, dibalik karena sebagai objek ya, maaf ini sebagai objek ya. Kata ganti kepunyaan sebagai objek. This pen is mine. Dan this pencil is his. Pensil itu berada atau miliknya. His-nya laki-laki yang his. Nah, seperti mengusir itu ya. The book is hers. Buku itu adalah miliknya. Saya tekan lagi singular, bentuknya tunggal. Ya, nomor. This house is yours. This house is yours. Apa? Rumah itu adalah milikmu. Dan this novel ours. Novel itu ini kurang is ya. The novel is ours. Maaf ya. This novel is our. Novel itu adalah milik kita. Itu yang bentuk tunggal. Yang bentuk jamak. Nah,
Kalau tadi this, kalau ini this ya. This pens are ours. This pens, pensil-pensil itu adalah milik kita. Pensil-pensil itu adalah milik kita. Yang kedua, these pencils are theirs. Pensil-pensil itu adalah milik mereka. Pensil-pensil itu adalah milik mereka. These books are theirs. These books are theirs. Buku-buku itu adalah milik mereka. These books are theirs. Buku-buku itu adalah milik mereka. Dan those houses are yours. Those houses are yours. Rumah-rumah itu adalah milikmu. Wah, berarti kamu punya rumah banyak ya. Lebih dari satu. Dan these novels are ours. Novel-novel itu adalah milik kita atau milik kami. Milik kita atau milik kami. Yang bentuk jamak. These are our books. Kata ganti kepunyaan sebagai subjek. These are our books. These are our books. Yang kedua, these are their pencils. These are their pencils. These are their pencil. Kemudian ketiga, those are your chairs. Itu adalah kursi-kursimu. Itu adalah kursi-kursimu. Those are your chairs. They are our houses. Mereka itu banyak ya, benda-benda. Our houses, rumah kami. Jadi per orang, per keluarga punya rumah sendiri-sendiri. Bapak, ibu punya, anak punya. Karena lebih dari satu. Plural. Artinya apa? Jamak. Iya, betul. Plural itu artinya jamak. They are their chairs. They are their chairs. Mereka, barang-barang itu adalah kursi-kursi mereka. Mereka punya kursi satu-satu, kursinya banyak ya. Kursi mereka. Itu ya. Yang tadi ini ada sedikit contoh paling mudah ya, saya ceritakan dulu ini. Paling mudah ini. Karena ini bentuk secara keseluruhan. Nah, kata ganti benda ini saya tulis sebagai subjek maupun sebagai objek. I accompany my mother to the market. Saya menemani ibu saya pergi ke pasar. I sebagai subjek. My brother invites you to see the concert sebagai objek. She picks up him to study together sebagai apa? Objek. Karena kalau di depan menjadi he. She loves me. She sebagai subjek, me sebagai objek, because I am a rich man. Itu kata ganti sebagai kata ganti orang sebagai subjek atau subjek. Kata ganti kepemilikan posesif pronoun sebagai subjek maupun sebagai objek. My motorcycle is beside the school. Motorcycle milik saya. Sepeda motor saya ada di samping sekolah. The blue book,
Blue book ya. Apa? Buku biru is yours. Adalah milikmu. Ini sebagai kata ganti verb-nya sebagai apa? Objek. His bicycle is black. His bicycle is black. Apa? His bicycle yaitu sepeda motormu berwarna sepedamu berwarna hitam. Sepedanya ya, his bicycle is black. Sepedanya berwarna hitam. Saya mau sepeda his. Dia kata he, dia laki. Price of her shoes, harga dari sepatunya is berapa adanya? 235.000 rupiah. Ya. 335.000 rupiah. Ada pertanyaan? Saya kira enggak ya, sudah cukup jelas. Untuk minggu depan kita adakan ulangan. Tolong untuk dipahami dan diperhatikan, karena untuk minggu yang akan datang sebagai ulangan harian yang ketiga. Ulangan harian yang ketiga. Tolong. Mari. Nih, abang ini ya. Terus Ondane bingung. Pijet kotakmu.